silakan duduk. Silakan duduk sambil menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merayakan Engkau. Pusat ibadah ini adalah Yesus. Kami berusaha dengan bijaksana untuk mentaati segala yang baik yang mengatur kami. Tapi kami punya Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Kau layak satu-satunya untuk disembah, dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan lewat acara ini. Bicaralah Tuhan. Kami siap mendengar Engkau. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kalau yang belum duduk. Kita berseru haleluya 3 kali, 2, 3. Sekali lagi. Ini kita sedang ada di hari besar, ya. Hari besar. Hari besar artinya ini bukan hari biasa, karena pada hari ini kita merayakan junjungan kita. Kita merayakan pribadi yang very spesial. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Saya tertarik dengan lagu tadi yang dinyanyikan sebelum saya berdiri di sini. I love to worship you, Jesus. Nah sekarang saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara fokus kepada Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus lahir di bumi itu apa, Pak Pendeta? Apa maksudnya Tuhan Yesus lahir? Saya ingin Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kita baca Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Tujuan Tuhan Yesus lahir. Selain yang di ayat ini saya ingin bagikan seberapa yang saya bisa bagikan. Saya berharap saudara bersemangat. Haleluya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan Lukas 2 ayat 10. Tunggu kita berdiri dulu semuanya. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amen. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Standby lagu tadi I worship you. Singer tolong bantu saya dengan mic di tangan. Tujuan Tuhan Yesus lahir di bumi tidak sekedar hanya untuk kita rayakan seperti hari ini, tapi ada sekian banyak tujuan. Saya coba berbagi dengan saudara. Tujuan Tuhan Yesus lahir di bumi agar kita tidak sia-sia buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kita merayakan Natal, kita tidak terjebak pada tradisi. Kita tidak terjebak kepada kebiasaan. Bahkan ada orang yang hari ini tidak merayakan Natal. Ada aliran Kristen yang tidak merayakan Natal. Itu kita hargai, kita hormati. Tapi saya ingin sebagai seorang hamba Tuhan memberi penekanan bagi jemaat, saudara-saudara yang dalam otoritas rohani, di mana saya jadi orang tua rohani. Yang pertama, Tuhan Yesus lahir ke bumi agar Tuhan yang jauh waktu itu, agar Tuhan yang transenden waktu itu, kini bisa dekat di antara manusia, kini bisa ada di antara kita, bahkan kini bisa ada di dalam kita. Yohanes 1 ayat 10, ayat 9, 10, 11. Jadi tujuan Tuhan yang pertama di Natal ini, Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Silakan. Jadi cepat bacanya ya. Yohanes 1 ayat 9, 10, 11, 12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya. Ia telah ada di dalam dunia. Ya. Dunia dijadikan olehnya. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yes. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Haleluya. menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Dulu dia jauh, sekarang oleh Natal ia dekat.
Yes, dulu ia transenden. Transenden artinya tak terjangkau, tak tersentuh, tak bisa kita jangkau dia. Dan kemudian sekarang oleh Natal, ia dalam inkarnasi, dia di sana dalam kemuliaan, ia sekarang turun dalam kemanusiaan. Dan sekarang kita bisa, waktu itu, sejak itu sampai sekarang, kita bisa bertemu dia. Bahkan ia tinggal di antara kita. Bahkan Yesus bukan hanya tinggal di antara kita, yang lebih hebat lagi, dia dinamakan Immanuel, artinya Allah di dalam kita. Allah Immanuel bukan hanya Allah beserta kita, tetapi Allah di dalam kita. Kata Inggris transcendent lawannya immanen. Immanensi artinya Allah dekat, tapi dia bukan dekat soal dia ada di sekitar kita saja, tetapi dia dekat karena dia ada di dalam saya. Dia ada di dalam saudara. Yesus di hati tiada susah. Yesus di hati tiada stres. Yesus di hati tiada galau. Yesus di hati selalu ada harapan. Haleluya. Yesus di hati ada, saudara-saudara, perubahan. Dan kalau Yesus ada di dalam Yesus, saudara, kalau Allah di pihak kita, ya di pihak artinya ada di samping kita. Tapi sekarang kalau Allah di dalam kita, siapa lawan kita? Ya. Haleluya. Haleluya. Ini makna kenapa Yesus lahir di bumi, dan tujuannya adalah, saudara, begini, dulu orang ketemu Tuhan harus ada perantara. Ya. Dulu orang ketemu Tuhan harus cuci tangan, cuci baju, cuci semuanya. Kalau saudara lupa cuci tangan, sudah bisa mati di kaki Gunung Sinai. Orang-orang tidak bisa sembarang dekat di kaki Bukit Sinai ketika Musa naik ke puncak. Dan ketika Musa naik ke puncak, orang-orang bahkan seekor kambing mendekati kaki gunung, kaki Bukit Sinai, mati oleh karena kekudusan Allah yang transenden, kekudusan Allah yang tak terjangkau, kekudusan Allah yang sifatnya spesifik, kekudusan Allah yang tidak bisa kompromi. Tetapi oleh Natal, saudara, dia datang, haleluya. Haleluya. Dan kedatangannya membuat ia yang tadinya jauh, sekarang ia dekat. Sekali lagi, bukan hanya dia dekat. Sadari ini, katakan bersama saya, sadari. Semuanya boleh sadari ini. Sadari ini. Oh, Yesus tidak hanya menyertai engkau. Yes, lanjut saya. Yesus tidak hanya menyertai engkau, tetapi sekarang Yesus ada di hatimu. Amin. Bilang, Yesus ada di hatiku. Yesus kalau dia lahir di hatiku, cookies topless boleh kosong. Haleluya. Haleluya. Coca-Cola bisa jadi Coca-Cola. Tidak ada isi, cuma DP botol. Pohon terang cuma DP pohon. Tapi kalau Yesus dilahir di hati, sukacita, damai sejahtera Allah, Amen, yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita, akan berlimpah-limpah di hati saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya suka baju baru, tapi saya tidak hidup karena baju baru. Ya. Saya tertarik dengan makanan dan minuman, tapi saya hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kalau ada babi putar, haleluya, jangan sampai gara-gara babi putar toran tak putar-putar. Kenapa? Yang paling penting Yesus ada di dalam. Amin. Amin. Yesus sekarang bukan cuma dekat, tapi dia ada di dalam kita. Haleluya. Kalau engkau di dalam dia, dia di dalam engkau, mintalah apa saja. Yes. Ya, jadi beda ya. Dulu saudara terlalu jauh, sampai bangsa Israel bilang, Musa, engkau jotu wakil ke akang patorang. Musa, engkau jotu naik ke gunung, jangan den torang, jangan torang mati Musa. Musa bilang, iya memang aturannya sekarang begitu. Dulu Roh Kudus hanya ada di atas kepala, itu disebut urapan. Tapi sekarang Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Ini bedanya saudara. Sejak Natal, Yesus tidak hanya, Roh Kudus tidak hanya di kepala, tapi Roh Kudus ada di dalam kita sekarang. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara jangan takut dengan apapun, karena yang di dalam kita rohnya lebih besar Yes. daripada apa yang ada di dalam dunia. Amin. Roh ketakutan berasal dari neraka. Amin. Yes. Roh khawatir berasal dari neraka. Ya. Tapi iman datang dari sorga. Haleluya. Itu yang datang hari ini kita rayakan. Amin. Amin. Dan kita rayakan dia ada di dalam kita. Amin. Dia bukan hanya menyertai kita. Dia bukan seperti handphone yang bisa ketinggalan. Ya. Tapi dia ada di dalam kita. Ya. Di mana kita ada, di situ dia ada. Ya. Haleluya, saya bangga Haleluya. punya Yesus. Amin. Agama-agama di dunia baik, tapi agama Kristen atau kekristenan beda.
Semua agama mencari Tuhan, tetapi kekristenan Tuhan cari kita. Yes. Yes, haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara kalau punya Yesus, saudara bergairah. Yes. Masalah boleh besar, tapi Yesus lebih besar dari masalah kita. Amin. Kesulitan boleh besar, tapi kuasa Yesus lebih hebat dari kesulitan. Jadi saya puji Tuhan. Yang kedua, nyanyi dulu yang tadi. I worship you, Jesus, I worship you, of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Naikkan nadanya. Tadi yang pertama itu. I worship you. Singer punya suara boleh buka. Jesus, I worship you. Yes. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Hari ini sangat beralasan dan tidak ada alasan untuk tidak sembah Dia. Kenapa? Karena Dia yang telah membuat kita yang tadinya jauh dari Bapa, tapi oleh karena Dia rela hadir untuk lahir di bumi. Sekarang yang dulunya kita jauh, bahkan dulunya hanya orang Yahudi yang boleh masuk dalam bait Allah, tapi sekarang kita orang non-Yahudi, orang Sanger, orang Minahasa, orang Gorontalo, orang apapun saudara, melalui Yesus sekarang kita bisa dekat dengan Bapa di sorga. Karena kedatangannya membuat saudara Allah yang jauh kini menjadi Allah yang dekat, bahkan menjadi Allah yang tinggal dan diam di dalam kita. Yes. Bilang kiri kanan, Tuhan ada dalam kita. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus kita rayakan di hari lahir ini. Saudara jangan bahas tanggal ini, tanggal mana yang tepat. Saya tidak tertarik bicara tanggal, tapi saya tertarik bahwa sejarah membuktikan bahwa Yesus telah pernah lahir. Amin. Sejarah membuktikan, arkeologi Alkitab membuktikan, bukti-bukti kelahiran itu real, historis dan arkeologis. Soal tanggalnya saudara boleh berdiskusi di luar sana, tapi hari ini yang paling penting bahwa Dia lahir di hati kita. Amin. Haleluya. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya. Yes. Lihatlah, behold, ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begini ceritanya. Sejak Natal, dulunya setiap berdosa bawa kambing domba, bawa perkutut. Kalau saudara-saudara orang yang agak susah, mereka bawa merpati atau burung perkutut, ya. Kalau saudara agak level menengah, kambing atau domba. Kalau saudara orang yang level di atas, saudara bawa lembu atau sapi. Tapi kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara harus bawa tepung, ya. Dan untuk menghapus dosa. Tapi dosa itu tidak bisa dihapus total, karena setiap tahun ada penghapusan dosa. Tiap tahun. Nah kalau saudara di zaman itu tidak punya apa-apa, siapa yang hapus dosa saudara? Kalau orang kaya mungkin bisa tipu sana tipu sini, dia kasih lembu sapi, dia kasih korban, dia oleh imam besar terhapus. Tapi di zaman itu saudara, inilah yang membuat saya bersuka cita, karena dengan lahirnya Yesus, sistem persembahan korban anak domba telah dirubah oleh Yesus. Waktu itu, saudara kalau saudara punya dosa 1 tahun sekali bersalah, lihat ya dosa orang-orang yang harus ditebus. Kalau saudara minta maaf, ada leleran atau datang bulan. Kalau saudara ada kena kusta, kalau saudara ada berbuat dosa, kalau saudara ada pelanggaran, saudara lakukan dalam 1 bulan ada 31 pelanggaran, maka saudara harus tebus dosa saudara dengan 31 domba.
Nah, saudara bayangkan kalau saudara punya domba cuma 20, masih ada 11 dosa belum tertebus. Kalau sepanjang tahun 365 hari saudara pedusta dan konti dan towo, kalau saudara campur satu kali, saudara perlu tebus. Kalau saudara bayar itu 1 tahun 365 hari, sementara saudara punya kambing domba hanya 100, maka saudara berhutang 265 kambing domba. Dan itu akan membuat kita tidak bisa apa-apa. Dan itu tak berdaya. Sampai Yesus pernah datang di bait Allah, dia bawa cambuk dan dia bilang, balikkan semua ini penukar-penukar uang. Bongkar semua penjual-penjual kambing domba. Kenapa? Ada persekongkolan konspirasi waktu itu. Korban yang harus dipersembahkan harus utuh, harus tidak ada cacat. Nah, saudara cari, saudara punya 100 ekor domba, mau cari yang telinganya utuh, mau cari yang DP kukunya tidak tapela. Kuku tapela saja tidak bisa dipersembahkan. Mata belok tidak bisa dipersembahkan. Rambut rontok, ada sedikit rontok di binatang, tidak layak, saudara. Apalagi kalau domba yang saudara bawa kentok, tidak layak. Di antara saudara punya 100 domba kong kentok 99, maka saudara mempersembahkan cuma 1 yang layak. Dosa yang lain tidak layak, saudara punya korban yang lain. Setengah mati saudara di bawah hukum Taurat. Setengah mati kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara punya piring makan ciri akan cicak, maka itu harus dicuci 7 kali atau berapa kali. Saudara, kalau tikus masuk di ruangan saudara, mesti disterilkan 14 hari misalnya. Saudara, sekarang ini tadi ada tikus lewat, orang tidak bisa ibadah kalau tikus muncul. Itu sebabnya saudara-saudara, melelahkan sekali. Tapi puji Tuhan hari ini ada anak domba Allah yang sekali naik di salib, dia bilang, it is finished, tetelestai, sudah tuntas, sudah selesai. Dan akhirnya sejak itu, sejak Natal, saudara punya persoalan pendamaian dengan Bapa di sorga. Satu-satunya yang tidak diulang-ulang korbannya hanya korban anak domba Allah. Haleluya. Hanya anak domba Allah punya darah. Kenapa? Saudara, nanti kalau orang tanya, kenapa Yesus satu-satunya yang layak? Begini, kalau domba itu di bait Allah ada satu yang namanya majelis yang bernama mumkeh. Mumkeh ini adalah majelis sortir. Kalau domba itu kentok, diskualifikasi. Kalau domba itu, maaf, kalau anjing rupa bakado sadiki, diskualifikasi. Matanya putih sebelah, diskualifikasi. Jadi sekarang ada mumkeh, orang ini main di dalam. Yang penting kalau mumkeh bilang sah ini, orang baku bayar di belakang. Jadi kalau orang bawa korban dari ujung Syria di utara, ujung Mesir di selatan, so capek-capek tarik kambing domba sejauh itu, sampai di muka pintu bait Allah, mumkeh bilang ini tidak layak. Ini layak sensor. Jadi mau pulang ke Mesir, saudara bayangkan jauhnya. Dan akhirnya orang baku bisa beli jo di sini. Mau kentok ke, mau kado ke, yang namanya beli di sini, orang anggap sah. Itu sebabnya Yesus datang bongkar. Yang paling penting adalah perkenanan Tuhan Yesus hari ini. Orang jago menyanyi atau tidak jago menyanyi, bisa jadi jago menyanyi kalau Tuhan Yesus berkenan. Orang tidak punya ini, tidak punya itu, bisa diberkati kalau Tuhan Yesus berkenan. Yesus bawa cambuk, dia bongkar semua. Satu-satunya anak domba Allah yang layak. Engkau, sebab kau layak, terima puji. Hanya satu dia. Terima puji, sebab kau layak. Hanya satu anak domba yang layak. Yesus, Raja di atas segala raja. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Domba Allah tanpa cacat, holy, tanpa celah. Are you Lord God Almighty? Amin. What is the Lamb? Anak domba Allah yang layak. What is the Lamb? Amin. Orang bilang begini,
masa Yesus itu Tuhan, Yesus juga manusia? Saya kasih tahu rahasianya. Kenapa Yesus Tuhan, Yesus manusia? Kalau Yesus manusia saja, ia tidak layak jadi korban karena manusia ada cacat. Tapi kalau Yesus Tuhan saja, dia tidak mungkin dipaku di kayu salib dan tidak mungkin menumpahkan darah. Betul? Ulang. Kalau orang bilang kok Tuhan Yesus itu Tuhan 100%, manusia 100%. Kalau dia manusia saja, ia tidak layak jadi korban karena darah manusia ada cacat. Ya, kalau dia Tuhan saja, paku mana bisa tembus tangannya? Amin. Jadi kalau dia Tuhan saja, tidak ada darah yang ditumpahkan. Sebab setiap penebusan harus ada penumpahan darah. Setiap penebusan harus ada penumpahan darah. Jadi Yesus yang adalah Tuhan murni tanpa cacat, satu. Dan dia manusia 100% punya darah yang layak untuk dikorbankan. Penumpahan darah Yesus adalah darah yang tanpa cacat dan tanpa celah. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia tidak lahir oleh keinginan manusia. Ia tidak terkonsepsi oleh Yusuf, tapi dia lahir dan dikandung oleh Roh Kudus. Sebabnya dia apa? Holy. Amin. The Holy One. Amin. Yesus itu kudus. Orang boleh menghina, I don't care. Orang boleh bilang ini, bilang itu, cuma memperbanyak viewer dan subscribe. Saudara jangan percaya kebohongan. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Allah. Kenapa? Karena ketuhanannya membuat ia tidak punya cacat celah. Jadi waktu dia disalib tidak ada korban yang sehebat korban Yesus. Tapi waktu dia jadi manusia, disitulah bukti pengorbanan yang sebenarnya. Saya tanya, Tuhan bisa mati? Tidak. Kemanusiaan Yesus bisa mati? Ya. Oleh kematiannya kita yang mati bisa hidup. Oleh kemuliaannya yang turun rela jadi hina, supaya kita yang hina bisa menjadi mulia oleh karena kehinaannya. Jadi waktu Yesus lahir, betul-betul kita punya domba, anak domba, satu-satunya yang layak, satu-satunya yang berkenan. Tuhan bilang, inilah anakku waktu dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Waktu dia naik di kayu salib, saudara-saudara, waktu ia tumpahkan darah, iblis bilang selesai dia, selesai. Iblis berharap kemanusiaan Yesus akan muncul. Kecewa, pasti dia marah. Lihat orang yang dia sembuhkan salibkan dia. Pasti dia kepahitan. Lihat orang yang dia bangkitkan menyalibkan dia. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menang. Amin. Iblis terkejut. Iblis bilang, kalau kita tahu ada salib Pak Yesus, orang kalah, orangnya nak salib pada dia. Tapi memang iblis tidak mau tahu. Yesus datang supaya waktu dia jadi anak domba yang dikorbankan, sejak waktu itu ingat baik-baik kalimatnya, sudah selesai. Jadi jangan lagi saudara kembali kepada pola lama. Harus ada kambing, domba, ayam putih, ikan putih. Saudara persembahkan untuk dosamu. Tidak. Sekarang sekali engkau percaya Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus sampai langkah terakhir. Karena darah Yesus telah membasuh dosa saudara. Kalau saudara sengaja berbuat dosa, sekarang bertobat, minta ampun. Amin. Dan kalau saudara kembali padanya, darah Yesus membersihkan saudara. Dan hari ini kita rayakan ini. Tuhan makasih. Yes, yang ketiga. Ayat ini Filipi 2 ayat 5. Saudara yang pengen jadi seperti Kristus, lambaikan tangan. Haleluya. Kelak kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Haleluya. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ayat 4 tadi balik. Ini Bapak Handri ini karunia membaca. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yes. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus lahir di hari yang kita rayakan hari ini? Yang ketiga, dengan lahirnya Tuhan Yesus ke bumi, manusia dapat belajar cara merendahkan diri yang sebenarnya. Coba kalau saudara seorang gubernur dan turun jadi pala, sanggup?
Pak Stefan, gubernur turun jadi pala. Tidak sanggup. Haleluya. Ini raja di atas segala raja turun jadi manusia. Jadi sama seperti kalau saya menciptakan semut, kemudian saya jadi semut. Kemudian setelah jadi semut, masih jadi di bawah semut. Jadi jongosnya semut. Setelah jadi hamba jongosnya semut, saya mati seperti penjahatnya para semut. Siapa rela? Haleluya. Kalau saya lihat kerendahan hati Yesus, ini adalah pola satu-satunya. Iblis tidak punya. Iblis tidak punya kerendahan hati. Tapi Yesus punya keluar dari dalam hati. Kerelaannya menjadi seorang hamba. Pertama, seorang manusia. Kemudian di antara manusia ada yang terhormat, ada yang biasa. Kalau di India ada kasta Brahmana, ada kasta ya lebih tinggi lagi, tapi ada yang paling rendah, kata kasta Sudra. Dan di bawah Sudra masih ada lebih parah lagi. Tegur sapa mereka saja mereka dianggap bukan manusia. Yesus lebih rendah daripada strata manusia yang pernah ada. Dalam strata Yunani ada kata doulos. Yesus seperti doulos, dan doulos di situ adalah pribadi yang kehilangan hak asasi. Dan Yesus yang kita rayakan hari ini, dia adalah sejak hari ini saya punya teladan, saya punya figur untuk belajar rendah hati. Saya bisa hebat di mata orang, tapi saya tidak ada apa-apanya ketika saya merasa saya hebat di mata Tuhan. Di mata Tuhan, saudara, tidak ada apa-apanya saya dan saudara. Tidak ada, nothing, nol. Bayangkan kita yang tidak ada apa-apanya berusaha angkat diri, tapi Yesus yang segala-galanya berusaha merendahkan diri. Hebat enggak? Hebat, haleluya. Khotbah minggu lalu masih ingat, banyak orang pengen meninggikan diri, pengen naik dengan menginjak orang lain. Yes. Tapi Yesus terbalik, dia pengen nanti satu waktu. Filipi pasal 2 ayat 11 bilang, diberikan nama di atas segala nama dengan cara dia turun serendah-rendahnya. Di Natal ini saudara, jangan lomba gengsi. Untuk apa kita baju baru kok utang nanti sampai tahun depannya nak lunas? Amin. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, jangan paksa. Itu dosa pesta pora. Pesta pora awalnya adalah gengsi. Betul? Gengsi DP saudara kembar adalah ombong. Tambah S di depan. Gengsi punya saudara kembar, ombong. Punya saudara kandung adalah arogan. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, Natal ini kesempatan saya dan saudara momen ini untuk belajar bahwa peristiwa Natal ini lewat lahirnya Yesus. Saudara, di zaman Yesus lahir ada Herodes yang selalu bersaing. Di zaman Yesus lahir, Herodes mempertahankan gengsi dengan membunuh anaknya sendiri. Herodes Alexander dan Herodes yang Mariamna, ibunya sendiri, dibunuh oleh Herodes. Oleh karena persaingan tidak mau digeser. Dan ini roh dan spirit yang sama masih ada sampai hari ini. Dan teladan Yesus. Saudara, saya biarpun tidak dapat apa-apa, yang paling penting Tuhan Yesus punya nama ditinggikan. Walaupun saudara-saudara tidak beri saya apa-apa, tapi beri saya, saudara, penghormatanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak beri kami toples, saudara tidak beri kami pakaian, walaupun saya sudah terima berkat dari saudara. Saya tidak peduli, yang paling penting saya ingin melihat jemaat ini rendah hati seperti Yesus. Rasa hormat pada Yesus lebih penting daripada apapun pengorbananmu. Dari apapun yang kau persembahkan tanpa rasa hormat, engkau tidak sedang merayakan Natal. Tapi ketika dengan kerendahan hati engkau datang, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan Yesus. I worship you, I adore you. Orang yang tinggi hati tidak mungkin menyembah Tuhan. Orang yang sombong tidak mungkin dia murni menyembah Tuhan. Dia selalu jaga image tapi bukan saudara. Amin. Saya lihat Arthur punya jas mantap. Tinggal gantung jas, haleluya. Tapi dia buat untuk apa? Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus. Coba ikuti dia, saudara-saudara. Dalam hal spesial gitu, Lord Jesus, Lord Jesus. Saya pakai jas, pakai dasi bukan untuk kelihatan gagah.
Tapi untuk saya hargai Tuhan saya. Saya hormati Tuhan saya. Karena dia telah ajar pada saya. Kalau engkau mau ditinggikan, engkau harus merendahkan. Kalau engkau menjadi besar, jadilah yang paling kecil di antara jemaat GBI Tiberias. Saya melihat ada orang yang suka angkat sampah di sini. Engkau belajar rendah hati. Haleluya. Engkau angkat barang. Kau bersihkan ruangan. Jangan saudara kecewa, satu saat Tuhan akan angkat engkau dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Jadi pada waktu Yesus lahir, thank you Lord Jesus. Saya belajar daripadamu. Saudara, ada keponakan cucu kami. Dia bilang, Tuhan Yesus lahir di kandang. Kandang. Masa papi lahir di kandang? Kita coba lahir dekat kandang. Saya bilang, Yesus bukan di kandang saja, di dalam DP inti unti kandang. Tapi saudara, hatinya, walaupun ikan ada tinggal di dalam laut, garam tidak membuat ikan itu jadi asin. Walaupun kita tinggal di mana yang namanya sederhana, tapi nilai kita di dalam ini lebih bernilai daripada semua yang ada di sekitar kita. Nilai kita, nilai saya, bukan apa yang saya kendarai, bukan apa yang saya pakai, tapi nilai saya, karena saya di dalamnya ada Yesus. Dan kedua, semua dosa saya dibersihkan oleh darah Yesus. Dan yang ketiga, sekarang saya diberi kesempatan untuk kursus rendah hati. Oh yes, amin. Saudara, kursus rendah hati pada orang yang sekolah tinggi. Nah, ada sekolah tinggi rendah hati, Kang? Pak Robi? Sekolah tinggi rendah hati? No. Sekolah tinggi rendah hati adalah belajar bersikap benar ketika dalam lembah kekelaman. Jaga tuh hati, amin. Jaga tuh pikiran, amin. Jaga tuh mulu. Apapun yang terjadi, toples biar cuma isi bahagia. Praise the Lord. Amin. Karena Natal tidak tergantung isi toples. Tapi Natal tergantung isi hati. Tapi kalau ada berkat, mengapa tidak? Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jangan buru-buru pulang, saudara-saudara ya. Nomor 4. Oh, haleluya. Pak Robi masih bersemangat. 4. Ayat terkenal. 29. Nomor 4 itu Yohanes 3:16. Sorry. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Coba apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang ketiga, yang keempat, tadi sudah 3 ya. Ketika Yesus lahir, tujuannya salah satu. Yang poin keempat, Tuhan Yesus lahir di bumi agar kita mengerti apa arti kasih sejati. Haleluya. Yes. Ada bahasa Inggris bilang begini, you can give without love, but you cannot love without give. Katanya kasih. Ya, buktinya apa? Allah mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan, ia memberikan anaknya. Yes, ia give. Halo, saya selalu bersama istri saya berusaha melihat orang. Kecuali saudara, orang-orang itu bisa. Tapi orang yang tidak bisa, tidak mampu. Mengapa tidak kita berusaha tunjukkan kasih dengan give? I love you Jesus. I give you something. I give you my heart. I give you my life. All of my heart. Ku berikan padamu. Ada lagu yang bilang, ku berikan hatiku. Aku semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan
you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Amen. Every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. every breath That I take, every moment I'm away. Yes. Lord, have your way in me. Haleluya. Di Natal ini Yesus ajarkan apa arti kasih yang sejati. Hanya orang cari kasih sekarang, saudara-saudara. Kasih sejati bukan meminta, tapi kasih sejati adalah memberi. Dan kasih sejati tidak berhitung dengan apa yang ia beri. Ia tidak mengingat-ingat kembali apa yang ia beri. Dan Yesus memberi saudara nafas gratis. Yes. Tuhan Yesus memberi saudara pekerjaan gratis. Amin. Tuhan Yesus memberi saudara kepercayaan, talenta, bakat. Dia beri. Ini tanda bukti ia sayang orang. Sekarang saya pakai bahasa terbalik. Lalu orang saudara ketika Tuhan selalu beri, kemudian kita tidak suka melayani dia. Keterlaluan saya kalau Tuhan beri saya, saudara, saya merasakan Tuhan punya baik. Itu bukan cuma teori pada hidup saya. Saya rasakan betul-betul reality. Ya, kehidupan saya sekarang ada di mimbar ini adalah realita bahwa Tuhan saya mengasihi saya dan dia memberi saya the second chance. Apa arti second chance? Bagai bakar. Second chance artinya kita diberi kesempatan kedua. Itu adalah bukti kasihnya. Jangan buang ini kesempatan. Jangan sia-siakan ini kesempatan. Jangan abaikan kasihnya. Ia yang dari sorga turun ke bumi di Natal ini, supaya saudara mengerti maknanya memberi. Haleluya. Maknanya memberi adalah saudara beri sesuatu sebagai bukti kasih. Aku mengasihi engkau Tuhan. Aku tidak punya apa-apa, betul? Saudara punya waktu. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, betul? Saudara punya bakat. Saudara punya talenta. Saudara punya nafas. Saudara bisa datang duduk di ibadah. Saudara bisa bertepuk tangan. Saudara bisa worship. Saudara bisa praise. Maka lakukan ini, tanda saudara mengasihi Tuhan. Aku cinta padamu. I love you Jesus. Katakan bersama 2, 3. I love you Jesus. I love you Jesus. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Natal ini dia kasih ajar kita cara membuktikan makna daripada kasih sejati. Ia beri semuanya. Amin. Ia beri semuanya. Tuhan, aku naik di kayu salib saja Tuhan. Tapi jangan izinkan orang tombak pakai kita ya Tuhan. Aku naik di kayu salib. Tapi jangan izinkan orang cambuk. Nanti kalau Tuhan lihat kita balas berasa orang. Tuhan, aku rela tebus dosa manusia, tapi jangan izinkan saya digantung. Boleh tawar-menawar, tapi Yesus bilang yang jadi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Totalitas hidupku kuberikan padamu. Kuberikan hatiku, kuberikan hidupku, kuberikan all of my life. Dia berikan total. Karena saudara, dengan dia beri bagi kita, sekarang kita ini ada. Dan diajar pada kita, beri. Saya pernah saudara mengalami ini. Saya bertemu orang buta. Saya dikasih uang. Kendaraan saya tertinggal di Karangria. Waktu itu saya dari Malalayang turun di Jumbo. Sampai di Jumbo saya punya uang pas-pasan. Dalam pengertian uang frak. Karena pergi ambil kendaraan yang tertinggal.
Saya ketemu orang buta. Saya cuma mau bicara soal memberi itu tidak kosong, tidak sia-sia. Tiba-tiba saya lihat orang buta dan Tuhan gerakan saya, Max kasih uangmu pada orang buta. Saya bilang, Tuhan, saya suka memberi. Saudara-saudara, saya bilang, Tuhan, saya nanti kalau kasih dia, saya mau ke Tuminting, Karangria pakai apa? Karena harus bayar 2 kali waktu itu. Tapi Tuhan gerakan saya buta sudah lewat. Dan akhirnya saya ambil uang saya serahkan di tangannya karena dia buta, dia tidak lihat saya. Saya taruh di tangannya, dia cuma bilang terima kasih, dia tidak lihat saya karena memang dia buta asli. Ketika dia pergi ada seorang yang bertemu saya, dia bilang, aduh Pak Max apa kabar, selamat apa kuda apa. Dia lagi buru-buru, kita buru-buru. Cuma kita buru-buru, bingung-bingung. Karena kita bilang kita mau naik mikro, bayar apa ini Tuhan. Tapi dia langsung maaf, sudah ini bukan cerita uang. Dia ambil dompetnya, dia tidak lihat dompetnya, dia tarik dompetnya isinya. LKTP mungkin taiko. Saudara, dia buru-buru naik ke mobil. Dia taruh di tangan saya seperti saya menaruh uang di tangan orang buta. Dia pikir saya juga buta. Dia taruh di tangan saya, dia langsung pergi. Saya cuma terperangah dan melongo. Apa yang sedang terjadi? Saudara saya, maaf ini bukan soal uang. Ketika saya jumlah, uang itu 300 kali lipat dari apa yang saya berikan ke tangan orang buta. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, the spirit of poverty, roh kemiskinan itu bisa menjangkiti orang kaya, orang miskin. Orang miskin bisa jadi pelit, orang kaya juga bisa, karena the spirit of poverty yang miskin saudara-saudara, dia tidak bisa memberi karena dia takut tidak cukup. Dan yang punya banyak, ia tidak bisa memberi karena ia tidak bisa mewujudkan bukti kasihnya lewat pemberiannya. Saya mengalami itu, dan ketika saya di Makassar, ada seorang ibu kasih salam sama saya, dia cuma salaman begini. 1 lembar kertas saya pegang, saya isi saja di kantong. Itu di jas yang ada di foto itu. Saya taruh di kantong. Saya pulang bersama istri di hotel. Saya lupakan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba saya ingat ada 1 kertas yang diisi di kantong dan saya cabut. Saya buka begini saudara, uang cuma 1 lembar, tapi nominalnya $1.000 Singapura. Haleluya. Maksudnya apa Pak Gembala? Saya percaya saudara, prinsip Yesus mengajarkan arti arti kasih sejati adalah memberi. Saya lihat di antara jemaat-jemaat ini sudah terjadi. Selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Berkatnya selalu terbuka, selalu terbuka, selalu terbuka, selalu melimpah, selalu berlimpah-limpah. Haleluya. Dan bukti nyata, Yesus yang satu itu mati di kayu salib. Sekarang miliaran manusia percaya Tuhan Yesus. Benih yang mati itu sekarang tumbuh menjadi benih kerajaan Allah yang menciptakan banyak orang dengan karakter sama seperti Yesus. Luar biasa, amin. Jadi mulai hari ini saudara, lakukan sesuatu agar Natal ini merubah kita. Salah satu yang merubah kita, cara kita mengasihi dengan benar adalah mengasihi dengan memberi. Saudara punya masker lebih, angkat tangan. Punya masker lebih. Yang lebih, kita ada Gembala, bekas pakai ada 10. Oh, kan itu. Masker lebih masih dari toko, masih mulus. Yang KN berapa puluh itu ada tulis-tulis yang gagah-gagah. Saya tadi dapat masker ini, puji Tuhan. Habis pakai kita mau cuci karena ini gagah. Ini pemberian, walaupun mungkin nilainya engkau bisa beli, tapi kalau ini pemberian, ini bukti kasih. Haleluya. Engkau mungkin tidak bisa memberi, mari datang cari itu botol aqua atau tuh dos aqua. Saudara, orang lain yang beli, tapi saudara yang berbagi kan tetap mengambil bagian juga. Amin. Haleluya. Biar saudara bagikan, lempar-lempar kondoran dafo-dafo, sudah melakukan bagian praktek dari kasih Yesus. Jangan berharap menerima. Jangan berharap menerima saja. Ini bukan karakter Natal. Amin. Karakter Natal, saya tidak dapat apa-apa. Yang paling penting saya bisa berbisnis sesuatu untuk Tuhan. Saya bisa melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kemarin saudara saya cari telur, dan saya dapat telur 100 biji telur ayam. Untuk apa Pak Gembala? Bukan kita mau bawa foro. Kita mau bawa tanggal 27 di GBI Abraham Pandu. So ada telur ayam 100 biji. Kita mau cari beras 1 karung. Amin. Kita mau cari minyak. Kita mau cari apa? Karena Natal tanggal 27
Saya pengen jadi seperti Yesus. Dia berikan segalanya untuk Tuhan. Dan hari ini dia ada, kita rayakan di sini. Yang mau ingin jadi seperti Yesus, lambaikan tangan. Yes. I worship you, Jesus. I worship You with all my heart and all of my soul. I I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. When I met Jesus, I got new life. Tema kita Natal tanggal 13 kemarin. Ketika kita merayakan Natal hari ini, saya mengalami perubahan. with all Sikap saya berubah. Saya tidak hanya bersyukur karena saya menerima, tapi saya mau pola baru. Saya mau memberi untuk Tuhan Yesus. I worship you, Jesus. Haleluya. I worship. Mari berdiri bersama. Jesus, I worship You. Kau tidak punya apa-apa, kau bisa sama Tuhan.
tubuh dan darah Yesus sebagai bukti peristiwa Natal sejati. Kau yang jauh kini ada dekat, akan kini Kau ada dalam kami. Kami bersekutu lagi hari ini lewat tubuh dan darah. Korban satu-satunya yang telah dipersembahkan, anak domba Allah satu-satunya yang layak, akan kami makan dan minum lewat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Sini kami belajar. Kau rela dipecah-pecahkan. Belajar untuk rendah hati. Korban perasaan kami. Ketika kami diminta itu duduk tidak melawan, tidak bela diri, tidak menunjukkan diri, tidak tampil untuk diri kami. Kami belajar untuk rendah hati. Karena kami yakin sesudah itu Tuhan mengangkat kami. Kami berhenti membela diri kami. Kami berhenti mengekspos diri kami. Sekarang kami mau terus mengekspos Engkau. Kami taruh Engkau di altar penyembahan ini. Sembah hanya untuk Yesus. Sembah hanya untuk Yesus saja. Dan sekarang kami mau belajar beri. Kecil, tetapi kalau kami beri untuk Tuhan, itu berarti bagi Tuhan. Bermakna karena Tuhan menghargai hati kami. Ukuran yang kami pakai mungkin kecil dibanding orang lain, tapi kalau kami keluarkan dari dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan menghargainya. Bahwa ada jemaat yang sudah datang jauh-jauh datang ibadah. Inilah pemberian waktu mereka. Inilah pemberian tenaga mereka. Inilah pemberian hidup mereka. Terima Tuhan sebagai persembahan yang kudus, hidup yang berkenan. Kami datang duduk ibadah di tengah-tengah pengaturan protokol yang ketat ini. Ini adalah pemberian kami untuk Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ampun dosa kami. Sucikan. Darah Yesus membersihkan hidup kami. Kami layak terima roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Orang yang sikap hatinya salah, ketika makan minum tubuh dan darah Yesus, mendatangkan penyakit justru. Tapi kalau kami benar, berdiri benar di hadapan-Mu, di hadapan sesama, di hadapan diri kami, bahkan di hadapan ibu